Pemberontakan Darul Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi negara Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis Sahih. DI Jawa Barat. Pemimpin Sekar Marijan Kartosuwiryo. Tujuan awal untuk menentang penjajah Belanda di Indonesia. Latar belakang kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. 2. Keinginan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Akan tetapi semakin kuat Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Batara Yuda. Dengan taktis pagar betis, pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Malajaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962. DI Jawa Tengah. Pemimpin Awir Fatah bekerja sama dengan Kartosuwiryo. Bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Moh Mahfud Abdurrahman, Romo Pusat atau Kiai Sumalangu. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan langsung. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI atau TI itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang, Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi, Merbabu juga telah terjadi kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan Merapi Merbabu Komplek. Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI atau TI di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan Operasi Banteng Raider. 3. DI atau TI Aceh. Pemimpin Tengku Daud Barau. Belakang adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI atau TI di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Barau memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI atau TI di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. 4. DI atau TI Sulawesi Selatan. Pemimpin Kahar Muzakar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menurut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.
Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil panglima tentara dan Deuterium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. 5. DI atau TI Kalimantan Selatan. Pemimpin Ibnu Hajar, bekas Letnan II TNI. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, gerombol tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap.